Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di episode yang ke-9. Kita di episode ini akan membahas tentang adabul manzili, etika ketika di rumah. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu dan diberikan kemudahan juga orang tua kita dalam mencari rezeki untuk menafkahi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili. Adabul manzili, etika di rumah. Atau adab-adaban ketika kita di rumah. Yajibu alal waladi, wajib kepada seorang anak, ayyura'iya, untuk menjaga al-adaba, terhadap adab, fi manzilihi, di rumahnya. Bi ayyah tarima, dengan cara menghormati si itu walad, walidaihi, terhadap kedua orang tuanya, wa ikhwanahu, dan kepada saudara-saudara yang laki-lakinya, wa akhawatihi, dan kepada saudara perempuannya, saudara-saudara perempuannya, wa kullaman, dan kepada setiap orang, fil manzili, yang berada di rumah. Wala ya'mala, dan dia tidak mengerjakan syai'an, sesuatu, yugdzibu, yang membuat marah, ahadan, salah seorang, minhum, dari itu walidain, ikhwah, akhwah, wa kullaman fil manzil, minhum, dari mereka semua itu. Wala yu'anida, dan dia tidak membangkang, akhahul kabiro, terhadap kakaknya, kakak laki-lakinya. Wala yukhasima, dan dia tidak memarahi atau menggeluti, maksudnya bertengkar. Wala yukhasima, dan dia tidak bertengkar, akhahus saghira, dengan saudara laki-lakinya yang lebih kecil, atau adiknya yang lebih kecil. Wala yu'dhiya, dan dia tidak mengganggu al-khadima, terhadap pembantu. Wa idza la'iba, dan ketika ia bermain, la'iba binidhamin, bermainlah dengan aturan. Bagaimana? Bi ghairi syahin, tanpa berteriak, tanpa suara, wala harokatin, dan tanpa gerak-gerik, la taliko, yang tidak pantas, bihi, bagi itu walad. La siyama, apalagi, idza kana, apabila ada siapa ahadun, salah seorang, fil baiti, di dalam rumah, naiman, sedang tidur, au maridon, atau sedang sakit. Wa ayyuhafidho, dan agar si anak itu menjaga, ala adawatil manzili, terhadap peralatan yang ada di rumah. Fala yaksiru, maka dia tidak boleh memecahkan al-awaniya, terhadap wadah-wadah. Wala yughayyiru, dan dia tidak merubah al-abwaba, terhadap pintu-pintu. Wala yubsida, dan dia tidak merusak al-asjara, pohon-pohon. Wa idza kana, dan apabila ada indahu, di rumah itu walad, apa hirrun, seekor kucing, au dajajun, ataupun ayam, yuqaddimu, maka harus memberikan lahu, kepada itu hirrun atau dajaj, apa? Atau ama, terhadap makanan, wasyaraba, terhadap minuman,
wala yu'dhihi, dan jangan mengganggunya atau menyakitinya. Adabul manzili, kita jelaskan, etika berada di rumah. Yajibu 'alal waladi ayyura'iya al-adaba fi manzilihi. Wajib bagi seorang anak, baik yang laki-laki, ini di sini laki-laki ya, al-walad waladun itu seorang anak laki-laki. Juga buat anak perempuan sama saja. Wajib kepada anak-anak untuk menjaga etika di rumah. Bagaimana caranya menjaga etika di rumah? Di antaranya bi ayah tarima walidayhi wa ihwanahu akhawati wa kullaman fil manzil. Dengan cara menghormati orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan setiap orang yang ada di rumah. Kita harus menghormati mereka semua. Jangan wala ya'mal syai'an yugdibu ahadan minhum. Jangan berbuat sesuatu yang membuat mereka marah. Atau wala yu'anida akhahul kabir. Kemudian jangan membangkang, menentang saudara kita yang lebih besar. Juga tidak mengganggu bertengkar dengan saudara kita yang lebih kecil. Karena ketika kita bertengkar dengan saudara yang lebih besar atau yang lebih kecil, itu membuat orang tua kita marah. Wala yu'anida ahul kabir wala yakhasima ahus saghir wala yu'dhiya al-khadim. Kalau kita punya pembantu di rumah, wala yu'dhiya al-khadim, maka tidak boleh mengganggu pembantu. Wa idza la'iba bin nizam. Kalau kita bermain di rumah, bermainlah dengan aturan. Maksudnya gimana bermain dengan aturan itu? Bi ghairi siyahin wala harakatin la taliqu bihi. Tanpa kita harus teriak-teriak, suara yang tidak pantas atau gerak-gerik yang tidak pantas, misalkan loncat-loncat di kursi, lempar-lempar kursi, itu kan tidak pantas, maka jangan dilakukan. Atau kita manjat-manjat dinding, dicoret-coret dinding, itu tidak boleh, karena itu tidak pantas. Maka untuk ukuran kepantasan itu, biasanya orang tua di rumah itu akan memberikan warning atau peringatan kepada kita, "Hei, jangan lakukan ini." Nah, kalau orang tua sudah memberikan warning atau peringatan, berarti kita jangan melakukan itu, karena itu tidak pantas. La siyama, apalagi idza kana ahadun fil baiti naiman aw maridon. Apalagi kalau di rumah itu ada orang yang sedang tidur atau sedang sakit, maka kita tidak boleh berbuat sesuatu yang melebihi, yang tidak pantas. Ketika ada orang yang tidur, kita teriak-teriak, kita lari sana sini, kita tertawa terbahak-bahak dan lain sebagainya, atau melempar-lempar barang sehingga bersuara berang-breng-brong keras, itu tidak boleh, karena itu tidak pantas. Apalagi kalau di rumahnya ada yang sakit. Kemudian wa yuhafidhu ala adawatil manzil. Kita juga harus menjaga peralatan, perabotan yang ada di rumah. Tidak boleh kita memecahkan wadah-wadah, misalkan kita memecahkan baskom, cangkir, gelas, piring dan lain sebagainya. Wala yughayyirul abwab, kemudian kita merubah pintu didorong-dorong, dicoret-coret, itu tidak boleh. Wala yufsida al-asjar, dan kita juga tidak boleh merusak pohon-pohon itu yang masih kecil, dipotong ujungnya, pucuknya. Yang sudah besar ditebas pakai golok, nah itu tidak boleh. Wa idza kana indahu hirrun aw dajaj, apabila di rumah kita punya peliharaan, baik itu kucing ataupun ayam, maka kita harus rajin memberinya makan. Karena kalau tidak diberi makan, mereka kasihan, bisa mati. Dan wala yu'dhihi, dan kita tidak boleh menyakiti mereka. Jangan kucing disakiti, ayam disakiti, karena mereka juga makhluk hidup, harus kita sayangi. Sama seperti kita juga kalau jadi hewan peliharaan nggak ingin kan disakiti. Begitu juga mereka sebagai hewan peliharaan tidak boleh
disakiti karena mereka tidak mau. Mereka sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menyebabkan kemarahan Allah kalau kita menyakiti mereka, menyakiti kucing ataupun ayam. Nah, kita sudah berakhir di episode yang ke-9. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin fa'na bima alamtana, Rabbi alimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih halana wa qorobatil lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarjuqan al-wasi'a wa antarjuqan amana. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain